Jadi sekarang gini aja, nggak usah banyak pembahasan, udah sparring partner aja. Ini kan sudah habis pemilu. Udah, kumpulin semua kelompok-kelompok itu di mana. Gitu aja. Karena benar-benar bohirnya maupun antainya itu benar-benar gateli semua ini. Asu tenan. No. Assalamualaikum sahabat Awi Kertapati Channel. Kembali lagi di AWK Channel. Ini salah satu tulisan yang saya temukan dari seorang Ketua Umum Ahlul Bait Indonesia. Saya juga bingung nih, ternyata ada juga pengepul nasab, meskipun kata beberapa sumber yang mengatakan bahwa perkumpulan Ahlul Bait Indonesia ini bentukannya dan isinya orang-orang Syiah. Tapi bodo amat lah, mau Syiah mau apa, kita nggak usah berpikir sampai di situ karena tulisan ini ya yang saya temukan ini, apakah mungkin ini yang menjadi salah satu pedoman dari para mukibin-mukibin Baklawi yang selama ini selalu mencari sensasi, mencari panggung bahwa memang mukibin-mukibin Baklawi ini memang biar diakui sebagai ahli nasab, seorang santri yang mumpuni. Tai loh. Yang pinter bahasa Arab, pinter membaca kitab kuning. Jancok. Kurang lebih seperti itu. Ini bahasa ini saya mewakili bagi sahabat-sahabat semua yang sudah jengkelnya luar biasa dengan para habaib yang ada di Indonesia. Setuju nggak? Oke, sekarang kita mulai. Jadi, apakah ini orang yang bernama Zahir Yahya ini sebagai Ketua Umum Ahlul Bait Indonesia yang sudah menemui seorang pakar nasab dunia, seorang master, katanya seperti itu, yang bernama, ini ahli dari Iran ya, Ayatullah Sayyid Mahdi Rajai ini benar-benar memang sudah mempunyai konsep metodologi yang luar biasa mengenai nasab klan Baklawi. Ini yang seperti yang dituturkan oleh si Ketua Ahlul Bait Indonesia. Dan saya juga nggak tahu nih, kok muncul lagi organisasi-organisasi yang menyerupai pengepul nasab Robitoh Alawiyah itu. Ternyata ada juga pengepul nasab yang lain di Indonesia, Ahlul Bait, yang katanya menurut beberapa sumber isinya orang Syiah semua. Tapi ya saya ulangi lagi, kita nggak usah berpikir sampai situ, bodoh amat, kita nggak usah berpikir sampai situ, kita hanya bagaimana nih si Syekh Ayatullah Sayyid Mahdi Rajai ini yang diklaim sebagai seorang masternya nasab, ini mengemukakan seperti apa yang sudah dikatakan oleh Zahir Yahya bahwa Bani Alawi sebagai Dulat Rasulullah adalah satu hal. Nah, coba kita perhatikan diksinya ya. Bani Balawi sebagai Dulat Rasulullah adalah satu hal. Tapi Bani Balawi sebagai rumpun yang berasal dari Alawi putra Ubaidillah, putra Ahmad, putra Isa al-Muhajir adalah hal yang lain. Artinya Bani Balawi itu sebagai Dulat Rasulullah itu satu hal. Jangan dicampur adukkan dengan Ahmad bin Isa mempunyai anak Ubaidillah yang mereka memang tidak tertulis dalam kitab manapun selama 550 tahun. Ini juga sumbernya dari tesis Kiai Haji Madud. Nah, kalau ini didasari sebagai satu metode atau metodologi sebagai penelusuran nasab, kemudian ini sebagai mukodemah nasab dan Balawi, juga sebagai kaidah bagaimana kita berbicara nasab yang benar, mari kita telusuri pelan-pelan ucapan dari master nasab dari Iran ini. Langsung saja, kita nggak usah berlama-lama. Nah, jadi siapa namanya tadi, si Ketua Ahlul Bait itu, Zahir Yahya ini sudah menemui pakar nasab ini yang bernama Ayatullah Sayyid Mahdi Rajai ini, dan meyakinkan bahwa ada surah ratusan tahun hingga saat ini, ditambah dengan keberadaan Dar'an Nakobah di beberapa negara yang mencatat nasab mereka atau mencatat nasab klan Baklawi. Dan langsung saja ini
Berikut ini adalah statement dari Pusat Studi Nasab Sadah Ashraf dengan dibubuhi stempel Said Mahdi Rajai, nasabah ternama di zaman ini. Klaimnya seperti itu. Dan kita langsung saja, ini suratnya, langsung saja ke poin-poinnya. Dan langsung saja pada poin yang penting di sini. Sebagai peneliti dan pentakhik Turas Ilmu Nasab Islam yang telah meneliti dan menulis di bidang ini selama puluhan tahun, saya ingin menegaskan, menurut pakar nasab tadi ya, bahwa Abdullah yang dikenal dengan Ubaidillah atau Bani Ba'alawi ini adalah sadah keturunan Ahmad bin Isa. Keabsahan nasab dari sadah Bani Alawi secara fikih ilmu sebagai fakta sejarah, ya. Sadah Bani Alawi secara fikih ilmu, berbagai fakta sejarah, serta takrir para ulama, nasab telah menjadi kemasyhuran. Ya, ujungnya adalah bahwa nasab Bani Ba'alawi ini sudah masyhur. Jadi tidak bisa dibantah lagi. Karena itu sudah memenuhi syarat di fikih, memenuhi syarat di ilmu, kemudian di fakta sejarah. Kemudian yang mengherankan di alinea ini, masalah tidak tertulisnya salah satu anak Ahmad bin Isa yang bernama Ubaidillah itu tidak bisa menampilkan keberadaan, dan hal seperti ini adalah suatu hal yang lazim ditemui di beberapa kitab nasab yang ditulis di masa-masa awal penyusunan kitab-kitab nasab. Mungkin seperti pendapatnya Rumel Abbas bahwa Ahmad bin Isa yang dikatakan oleh Kiai Haji Maduddin tidak pernah hijrah ke Yaman dari Basrah itu sekarang ada catatannya. Meskipun diterangkan bahwa menurut Rumel Abbas catatannya itu dirapikan di abad 9. Oke, kita lanjut ya. Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan tidak tertulisnya nama seseorang dalam kitab nasab. Di antaranya adalah situasi politik saat itu atau tidak sampainya informasi nama itu kepada penulis nasab di zaman tersebut karena jarak yang jauh atau daerah mereka berhijrah. Dalam kasus Ubaidillah, jelas terlihat bahwa hijrahnya ke wilayah yang berbeda dengan wilayah para penulis nasab yang awal, yang umumnya berada di Irak maupun Iran, menyebabkan nama beliau tidak sampai ke para penulis nasab tersebut. Artinya, begitu Ubaidillah hijrah berpindah-pindah, ini rekam jejaknya tidak tertulis atau tidak terdokumentasi oleh para penulis nasab karena jarak yang jauh antara Iran, Irak, dan Yaman. Kurang lebih seperti itu kan? Sekarang pertanyaannya adalah, kalau ini menjadi dasar metodologi nasab klan Ba'alawi tetap sah meskipun tidak ditulis dalam kitab manapun selama 550 tahun, seperti yang diksi yang kita dengar sering terus dan berkali-kali dikatakan oleh Muki bin Ba'alawi, bahwa yang tidak tertulis, yang tidak ada, belum tentu tidak ada. Artinya, walaupun nggak tertulis di dalam kitab sejarah, itu belum tentu tidak ada. Karena berpegangan dari sini. Bani Alawi secara fikih ilmu berbagai kitab fakta, serta takrir para ulama, nasab telah menjadi kemasyhuran. Ini yang dipegang oleh para Muki bin Ba'alawi. Sebagai metodologi, sebagai mukodimah, sebagai kaidah tentang ilmu nasab. Kan seperti itu kurang lebihnya. Artinya tetap gimana pun juga, walaupun tesis Kiai Haji Maduddin menyebutkan tidak ada 550 tahun ditulis Ubaidillah itu tidak bisa membatalkan. Kan seperti itu kesimpulannya. Tapi sekali lagi, kalau ditanya soal dari paragraf ini,
soal Ubaidillah yang berpindah-pindah itu tidak terekam jejak digitalnya kalau istilah sekarang oleh para penulis nasab. Kenapa setelah abad 10 Ubaidillah itu bisa ditulis? Nah, ini sumbernya dari mana? Sama-sama kita ngikuti mereka, metodologinya. Sumbernya dari mana? Sumber kitab sejarahnya. Kita jangan bicara fikih dan ilmu ya. Kalau yang saya pahami tentang sejarah aja. Mungkin yang lainnya nggak saya pahami, oke. Tapi dari sejarah itu, kenapa di abad 10 Ubaidillah yang hijrah kemana-mana, yang tidak rekam jejaknya oleh para penulis nasab yang ada di Iran dan di Irak. Kemudian muncul di abad 10 Ubaidillah ada. Ini dari mana dasarnya? Sementara di tesis Kiai Ijimaduddin terdapat kekosongan 550 tahun. Kita jangan bicara pembatalan dulu deh. Oke, kalau itu memang tidak disepakati. Tapi, pertanyaan saya ulangi lagi, kenapa setelah abad 9 ini bisa rekam jejak si Ubaidillah itu oleh para penulis nasab, yang ada di Iran atau Irak? Ya kita bicara ini karena dasarnya ini aja. Nah, kan tidak bisa menjawab kan? Tapi kenapa selalu saja membuat diksi bahwa Kiai Haji Ijimaduddin itu selalu aja menyerang para penulis kitab yang ada terdahulu, bukan kepada ahli nasab. Sementara yang kita belum ketahui secara pasti dari Kiai Haji Ijimaduddin bahwa beliau sudah menyurati orang yang bernama Ayatullah Sayyid Mahdi Rajai ini sudah dikirimi surat oleh Kiai Haji Ijimaduddin dan menanyakan hal yang sama, tapi sampai detik ini juga tidak ada jawaban. Berarti kan ada pertanyaan lagi, ada tanda tanya. Nah, oke, itu kan jelaskan dari apa yang ditulis oleh seorang Zahir Yahya ini. Ini juga mentah kan? Meskipun dalam akhir di paragraf ini mengatakan bahwa Bani Balawi sah sebagai sadah keturunan Said Ahmad bin Isa Al-Muhajir melalui putra beliau bernama Ubaidillah. Nah ini yang kadang-kadang suka seperti ini, yang tidak teliti membaca sebuah tulisan, itu akan pasti manggut-manggut, iya. Karena memang tujuannya tidak ingin mencari atau menggali dengan skeptisme, dengan kritis, tapi sekedar mengiyakan saja. Kita lanjut lagi. Kalau kita kembali kepada tulisan Kiai Haji Ijimaduddin di Nahdlatul Ulum, Pondok Pesantren Salafiyah, dengan judul "Setelah Gus Zaini dan Gus Rumel tidak mampu menjawab, siapa lagi yang akan jadi korban? Tantangan terakhir untuk Robita Alawiyah." Artinya di sini adalah Robita Alawiyah itu sengaja menumbalkan mukibin Balawi seperti Rumel Abbas dan yang lain-lain lah, untuk selalu mengkonter apa yang terus digali atau ditulis oleh Kiai Haji Ijimaduddin. Tapi selalu saja gagal, tidak bisa menjawab apa yang dimaksudkan oleh Kiai Haji Ijimaduddin. Penulis menyaksikan debat antara Said Qori dan Gus Zaini tentang nasab Balawi seru dan menarik. Seperti yang penulis kira, debat ini dimenangkan oleh Said Qori dengan telak. Gus Zaini tidak mampu menjawab pertanyaan Said Qori, apakah ada kitab sebelum Al-Burqah yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa.
pertanyaan itu tidak akan bisa dijawab karena memang Ubaidillah bukan anak Ahmad bin Isa dan tidak ada kitab yang menyebutnya demikian sebelum abad ke-9 Hijri. Walaupun sebelumnya Romel Abbas bahkan bersepakat dengan penulis atau Kiai Haji Muhyiddin bahwa tidak ada satu kitab pun yang menyebut Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman, seperti juga yang bersepakat sebelum abad 9 Hijri. Tidak ada gelar Al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa. Setelah Romel Abbas dan Zaini, sekarang siapa lagi yang akan mengorbankan diri demi membela nasab palsu Pen Balawi? Siapa ayo? Jancuk Muhyiddin Balawi ini. Sok-sokan presentasi mengenai mukadimah nasab, kaidah nasab, metodologi nasab, tapi jawabannya juga sama aja, ember. Dah itu aja deh. Sekarang gini aja, nggak usah banyak pembahasan, udah sparring partner aja. Ini kan sudah habis pemilu, udah kumpulin semua kelompok-kelompok itu di mana, gitu aja. Karena benar-benar bohirnya maupun antainya itu benar-benar gateli semua ini. Asu tenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.